Kendala ada, iya memang kendala ada. Macam kemarin, saya seharusnya berangkat ke Jakarta. Saya lihat bos ini mau berangkat ke pintu ini. Akhirnya saya ya tanpa ini saya lihat nanti rumah ini kan kosong, tidak ada orang. Sudah, saya tunda dulu, tak tahu nanti. Mungkin tanggal 29 atau jadi mengejar untuk jadi pemain. Gimana caranya? Masalah keberhasilan, tingkat keberhasilan kecil, tapi kalau kita tidak berjuang, ya tidak akan nyampe. Kita menjadi penonton aja. Bagaimana? Berusaha. Wid saya kasih tahu. Wid, kau lihat ini. Kan dia kalau datang, gitu. Saya lihat kasihan anak. Tidak ada penghasilan, Wid, pangan, tidak ada penghasilan. Saya lihat begini. Terus saya ceritain, kau tahu, saya kasih tunjuk ini rekening pengeluaran. Ini setiap bulan itu ya, untuk penyusunan kitab, untuk sekolahnya anaknya Imam Mawar, untuk keluarganya Imam Rahman, terus untuk ke yayasan, terus untuk ke anak yatim, terus belum untuk keluarga saya yang di luar ini, gitu. Ini khusus untuk ini saja. Ini kamu hitung berapa? Saya bilang, Wid bilang, geleng-geleng saja. Nah, artinya apa kamu? Jangan jadi penonton. Mulailah walaupun kecil itu mulai. Saya bilang. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Imam Rahman. Selama hidupnya dicurahkan pikirannya itu kepada jamaahnya tentang ilmu. Terus sekarang bukannya Ibu Epi itu tidak makan, masih makan tiap hari makan. Nah, saya tidak tahu di antara murid-muridnya Imam Rahman yang menerima ilmu ini, terus dia tidak memandang keluarganya Imam Rahman ini, nanti jadinya apa saya tidak tahu. Gitu. Si anu siapa? Gitu. Aku deh garuk-garuk kepala. Jadi ilmu itu Imam Awal itu menyampaikan. Ilmunya diambil, gitu. Pemilik ilmunya, jalan ilmunya tidak diingat, tidak diperhatikan, tidak akan barokah. Imam Awal. Cintai imammu itu walaupun dia kepalanya seperti korma busuk. Apa korma busuk? Apa korma busuk atau apa ya? Cintai, karena itu jalan ilmu. Memang. Makanya waktu setengah debat saya itu dengan kelompok Wahabi itu, Salafi itu yang Wahabi itu, bagaimana kamu bisa dapat ilmu? Saya bilang gitu. Ilmu itu adalah ayat-ayat yang nyata yang Allah letakkan di dalam
dadamu. Lalu bisanya jadi di dalam dirimu itu, di dalam dadamu itu ada perantaranya. Tapi Allah tidak menjelaskan itu. Terus bagaimana yang kamu baca setiap hari? Gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu maksudnya apa? Gitu. Kamu itu meminta nikmat, gitu. Sebagaimana nikmat itu yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang kau kasihi terdahulu. Artinya, gitu. Artinya apa? Gitu. Jadi jangan menyalahkan orang, mengenang orang yang pernah memiliki jasa yang kita ini. Gitu. Kita ini hidup tidak lahir tidak langsung bisa ngaji, Mas. Nabi saja datang ke kuburan kok. Jadi kalau kita itu tidak memiliki ikatan bakti kepada guru, okelah. Tapi sedekahlah, doa kepada orang yang sudah meninggal. Kalau memang ada ilmu, kalau tidak ada ilmu nggak usah, karena percuma, tidak ada ilmu. Saya bilang gitu. Jangan menyalahkan Allah, tidak nyuruh. Allah tidak ada. Allah dalam menjelaskan itu hanya bisa dipahami dengan orang-orang yang benar-benar ingin mencari. Orang yang hatinya tulus ingin mengenali ayat-ayat Al-Quran. Orang yang hatinya tulus yaitu untuk mendapatkan pelajaran. Orang yang hatinya tulus menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Orang yang hatinya tulus menjadikan Al-Quran ini sebagai imamnya. Apa ujuk-ujuk datang jadi imam? Tidak bisa. Harus ada orang. Nah, gitu. Mereka kan tidak mau mengakui wali. Tidak mau. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Kamu tidak akan didukung oleh sultan. Sampai kapanpun. Mana sih kelompok-kelompok kalian itu yang memiliki kesaktian karomah-karomah? Saya ingin tahu sekarang. Sampai saya begitu. Di mana itu? Di Jawa. Apa? Di Jawa. Kamu belum datang. Tidak ada. Kelompok kamu itu yang memiliki karomah seperti wali-wali terdahulu yang bisa jalan di atas air, yang bisa menjadikan begini, yang bisa mencipta begini. Tidak ada. Kenapa? Gitu. Dia bukan belajar. Dia belajar bukan untuk dijadikan petunjuk hidup. Dia belajar bukan untuk dijadikan Buddha. Dia belajar bukan untuk dijadikan imam. Belajar untuk mendebat. Berdebat itu apa hasilnya? Kenapa kamu yang pusing menyalahkan orang lain? Yang orang lain itu sudah jelas-jelas ada tempatnya. Sudah terbukti loh, orang yang ratusan tahun itu jasadnya saja masih utuh. Kamu tidak punya dalilnya. Coba begitu. Kamu punya dalilnya. Keluarkan ini. Asyura ayat 51. Jasad itu dipelihara kemauan. Walaupun ruhnya ini sudah dijasati dengan ilmu. Al-Quran itu dibaca, diayati, diamalkan. Jangan belajar untuk menjatuhkan orang lain. Untuk apa kamu belajar menjatuhkan orang lain? Belajar itu ingin daya dari Allah. Sampai kapanpun nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Walaupun orangnya itu sudah mati secara jasadnya, sesungguhnya dia masih ada. Bahkan dia itu ada di sekeliling kita. Cuman sebagian besar dari kita ini tidak mengetahui. Artinya apa? Ada orang yang dikasih tunjuk oleh Allah yang begitu. Bagi kamu kan tidak masuk akal.
Ya, Akalmu itu Tuhan, akalmu itu ilmu. Gitu. Menurut kamu akalmu itu ilmu, padahal akal itu bukan ilmu. Saya bilang, akal ya akal, sebatas untuk menganalisa, bukan untuk memutuskan, bukan sebagai fasilitas utama. Saya bilang, kalau saya lama mungkin dia baiat dengan saya. Kalau saya sudah berbicara seperti itu sudah keras itu, saya marah ya. Karena dia mengolok-olok orang yang sedang ziarah. Ziarah itu ada tuntunannya. Kamu belajar kan tidak butuh sanad. Mereka memegang sanad kok. Memangnya kamu lahir sudah bisa ngaji? Gitu. Ada yang itu. Nah, itulah sanad. Nah, jasa baiknya itu yang dikenal. Tidak mungkin kamu bisa langsung berhikmat kepada Allah, itu tidak mungkin. Sampai kamu jadi wali sekalipun, itu kamu tidak bisa berhikmat langsung kepada Allah. Kamu berhikmat langsung itu ya kepada ilmunya Allah yang ada pada diri kamu. Nah, kamu tidak mengakui itu karena kamu tidak membenarkan ya orang yang diberi Allah. Perbuatannya Allah kok kamu komando? Ngapain kamu ngoreksi perbuatan Allah kepada orang lain? Memangnya kamu siapa? Nenek juga bukan? Saya bilang gitu. Saya berpikir keras dia. Mumpung ini masih belajarnya belum terlalu dalam. Gitu. Kalau orang ini sudah terlalu dalam. Gitu. Saya mau jawab tapi saya dengan marah-marah. Gak apa-apa. Awalnya begitu dia. Oh ini kehendak kamu. Gitu. Saya mau menjawab tapi setengah marah-marah. Tapi nggak marah sesungguhnya. Dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Oh iya. Hati. Tinggal kamu mau bicara apa. Ternyata yang ditanyakan cuma itu saja. Menghina orang-orang yang sedang ziarah. Saya suruh menjelaskan hakikat ilmu juga nggak ngerti. Saya suruh menjelaskan hakikat ilmu yakin juga, ilmu yakin dulu itu aja nggak ngerti. Tadinya itu saya minta hakikat ilmu, dia nggak bisa jawab. Sekarang begini, ilmu yakin, jelaskan sama saya. Nggak mengerti juga, nggak bisa juga. Dah, kamu ini memang, gitu. Nggak akan kamu dipelajari seperti itu. Jadi, ingat akal itu bukan tempat bertanya. Akal itu adalah materi yang untuk bertanya. Karena dia penuh ketidaktahuan dengan apa yang bisa dia lihat. Bukan tempat bertanya. Ada komponen yang diberikan oleh Allah, namanya Ruhul Quran. Wah, dia kaget lagi dia. Itu tempat bertanya, saya bilang. Jadi, jangan apa-apa itu kamu putuskan dengan akalmu. Akalmu bukan memutuskan. Akalmu itu adalah alat untuk belajar. Alat untuk mengindra sesuatu tapi tidak bisa memutuskan. Bukan kapasitasnya untuk menggarisbawahi satu permasalahan. Bukan dia. Saya bilang. Al-Quran itu tidak akan turun kepada manusia melalui akal. Kenali Al-Quran. Turunnya melalui apa? Karena tidak akan mampu akal manusia. Kan bukan kapasitasnya. Akal bukan menerima wahyu. Yang menerima wahyu itu adalah komponen yang ada dalam diri manusia. Cuma manusia kebanyakan itu menolak, termasuk kamu. Saya bilang. Mungkin besoknya dia itu sudah keluar dari Salafi, mungkin orang gitu. Orang dua loh ini. Orang dua. Besoknya dia keluar dari Salafi. Saya bukakan memang sengaja supaya dia, kamu kan jago debat ini, bawa debat ke sana. Saya bilang. Sebetulnya saya berbicara di hadapan kamu itu tidak kelasnya.
usah sombong-sombong begitu. Nggak kelasnya saya berbicara di hadapan kamu. Kamu puluhan tahun dulu kamu belajar Al-Quran baru kamu bisa mendapatkan pelajaran. Tapi kalau kamu jadikan akal sebagai tempatmu bertanya, gitu, biar seumur hidupmu kamu tidak akan bisa menyentuh wahyu. Karena yang tidak masuk di dalam akalmu, kamu tolak. Gitu. Wahyu itu bukan akal yang menerima. Tidak mampu, bukan kapasitasnya akal menerima wahyu. Pikirkan itu. Jangan kau putuskan dengan akalmu. Itu ayat-ayat Al-Quran. Ya kaget. Apalagi dengan nafsumu. Kebanyakan dengan nafsumu. Ya itu memang kan itu gitu. Jadi saya bilang gitu, sebetulnya tidak kelasnya kamu itu berbicara dengan saya. Tapi saya hari ini ingin berbuat baik aja kamu, supaya kamu punya bekal untuk bertanya sama guru-guru kamu. Saya bilang gitu, kaya sekali saya waktu itu. Memang jadi kalau kita itu lama tidak berpikir hiruk pikuk tentang urusan dunia, ini cerdas sekali. Jadi akal ini seperti dibimbing oleh ruh gitu. Jadi hijab tertinggi itu adalah sedang memikirkan urusan dunia. Hijab terbesar. Untung nggak banyak, terus ketemu jamaah lagi, tapi dia sudah tidak keluar dari Laduna Ilmu di Pacitan. Saya bilang, kamu ini sudah ingkar kepada Laduna Ilmu, terus kamu menganut kejawen seperti ini, itu satu kerugian. Berapa banyak orang yang berkecimpung di dalam kejawen itu, setelah diskusi dengan saya ini dia mengikuti, bukan meninggalkan kejawennya, tapi menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk itu. Jadi segala sesuatu itu harus ada rujukan. Kalau sampai kejawen itu ada kitabnya, ya nggak apa-apa sih, kita bahas bersama. Mungkin itu dulu kitabnya dari Haji Soko atau apa, nggak apa-apa. Haji Soko saya akui itu mungkin bagian di antara nabi-nabi saya. Yang disampaikan itu pasti wahyu. Karena ma'rifatnya dia itu sehingga bisa membedah, bisa menguraikan angka demi angka 0 sampai 9 itu bisa diuraikan, yaitu rahasia-rahasia yang dibalik dari semua itu. Terus huruf 20 itu bisa diuraikan, setiap huruf itu dengan memiliki kekuatan-kekuatan itu dari ma'rifatnya dia. Tapi kalian itu hanya ngomong saja. Karena kalau saya minta bukti, sampai tidak akan bisa membuktikan. Mungkin di orang lain sampai bisa, tapi di hadapan saya tidak bisa. Karena dulu saya berkecimpung di situ. Bapak saya itu kejawen hebat. Saya bilang, jangankan orang yang mau mati kapan, bapak saya nggak tahu. Ada orang sakit itu,
sudah sekarat ya. Bapak saya ini bilang, tidak apa-apa, tinggal tidur, tidak apa-apa. Ada orang enak-enak cuma sakit kepala gitu, oh besok meninggal, nggak tahu jam. Jadi ternyata sakit yang dialami oleh seseorang dengan kelahiran tertentu itu, orang lahir hari ini itu kalau mau meninggal itu sakitnya ini, tanda-tandanya yang mau itu sakit seperti ini. Ada yang sakit perut, ada yang sakit kepala, ada yang sakit apa, pokoknya ada saja. Hari kesutok. Iya. Makanya saya bilang, orang bilang, anakmu itu kamu gimana? Gimana nanti kalau kamu mau tanya anakmu itu lahirnya wetone apa gitu. Kenapa kok pusing? Saya ini orang belajar. Jangankan saya, nenek moyang saya saja saya bisa cari, saya bisa tahu. Oh, gitu. Yang penting saya tahu kalendernya. Gitu. Tanggal berapa dia lahir? Saya tahu Jawanya, dia lahir hari apa, pasaran apa, saya tahu. Dia pusing, padahal ini nggak tahu, dipikir itu hebat, ilmu hebat dipikir, padahal tidak. Ada kalendernya. Gitu. Dipikir itu ilmu hebat, gitu. Padahal tidak. Gitu. Macam ada orang di Jayapura begini, cari dia mau nikah yang ketiga kayak yang keempat. Gitu. Coba saya lihat KTP-mu, saya bilang. Ini benar lahir tanggal ini, benar. Ada aktanya, tapi harinya ini saya tidak tahu. Kenapa kok tidak cari tahu? Kan banyak ustadz itu, nggak ada yang tahu itu. Oh, kalau begitu kok butuh orang seperti saya. Butuh orang seperti saya. Begitu saya klik kalender Jawa tahun berapa kemarin? 64 bulan itu. Oh, jebret. Ingat lagi kelahiran. Gitu. Coba tanya sama orang tua misalnya atau saudara-saudara. Mungkin dia lupa. Kamu itu lahir di hari ini. Minggu lagi. Bener. Iya, eling. Ada yang eling pamannya dia. Pamannya ingat. Iya, benar. Orang sakti betul. Kan saya sudah berulang kali menyampaikan. Jangan kau menilai saya itu dipikir apa yang saya lakukan ini karena sesuatu yang sebetulnya enggak. Saya mengenali sesuatu yang ada. Saya memanfaatkan sesuatu yang ada. Allah menunjukkan rahasia-rahasia dari sesuatu yang ada. Jadi yang penting jangan takwilkan petunjuk gitu. Kalau takwilkan petunjuk jangan coba-coba pakai begitu. Semua itu bisa saya pikirkan dengan akal ini. Tapi kalau petunjuk memang tidak. Karena petunjuk itu seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa diterima oleh akal. Karena petunjuk itu, mimpi yang benar itu adalah 46 bagian dari wahyu kenabian. Artinya tidak bisa diterima oleh akal, bisa memikirkan itu tidak bisa. Sama dengan wahyu kan, 46 bagian dari wahyu kenabian. Itu saja tidak bisa dipikirkan oleh akal. Apalagi ini Al-Quran yang antero katanya Imam Awal. Mau dipikirkan dengan akal? Bukan. Gitu. Gitu. Kadang-kadang kalau Imam Prawoto ngomong begini itu kan dia jiplak dari Imam Awal. Imam Awal itu ngomong begini.
ini terjemahan ini ada yang ganjil. Menurut ilmuku ini ada yang ganjil. Imam Mawal itu nyampaikan begitu. Nah, artinya Imam Mawal ini ilmunya sudah bisa menembus itu rahasia itu. Nah, ini Imam Prawoto itu juga dia ingin mengikuti jejak Imam Mawal, tapi melalui huruf per huruf. Lebih kacau lagi. Lebih kacau lagi karena itu huruf per huruf itu akal murni. Gitu. Lebih kacau lagi. Huruf per huruf, kata per kata itu akal murni. Itu lebih kacau. Makanya saya bilang kalau petunjuk itu tidak akan bisa ditakwilkan oleh akal, karena bukan kapasitasnya akal untuk mentakwilkan, bisa mentakwilkan petunjuk. Belajar, cari, tanya. Dimulai dari sini, orang ini terima petunjuk begini. Terus, akal ini kita gunakan untuk bertanya. Ya nggak apa-apa, bertanya kepada Allah ya nggak apa-apa, langsung bertanya kepada Allah. Sesungguhnya yang membawa pertanyaan itu tetap ilmu. Gitu. Yang membawa pertanyaan itu tetap ilmu. Kita ngomong sama Allah, yang membawa pertanyaan itu tetap ilmu. Gitu. Mau sampainya kapan ini tergantung di ilmu. Kalau kita ini jelas tidak dalam konteks awam. Artinya awam itu tunggu 50 tahun baru nyampe malaikat bawah. Tidak, pasti tidak. Gitu. Selemah-lemahnya kita itu bisa sampai di alam barzakh. Selemah-lemahnya. Untuk menembus malakut, aulia, anbiya, terus sampai apa atasnya anbiya ini yang bidadari ini, Jabarut. Jabarut gitu, terus sampai kursi samawat itu sesungguhnya itu tugasnya ilmu. Gitu. Kemampuan roh itu, roh saja itu bisa sampai di alam anbiya. Roh ini memiliki kapasitas itu bisa sampai di alam anbiya. Roh sendiri. Nah, kalau kita mencari dorongan untuk naik, itu bagaimana caranya roh ini duduk dalam posisi yang sesungguhnya. Di mana posisi yang sesungguhnya? Roh itu di alam anbiya. Kalau roh bisa di sana, gitu. Ini kan sudah kelima ini. Tinggal Jabarut. Kursi. Tinggal Jabarut dan Kursi. Sudah, tinggal dua itu saja. Nah, sudah. Kesana sudah itu jalur tol, di atas itu sudah tidak ada perantara lagi sampai ke sana. Walaupun malaikat tidak bisa ke sana. Maksudnya malaikat Jibril. Jadi kalau sudah sampai di situ, itu sudah online dengan Allah. Dari perantara ilmu itu sampai ke situ. Tinggal dua langit yang ditembus oleh ilmu di perantara. Nah kalau ilmu ini dari bawah sudah dipasrai dengan itu, ya berat nih. Karena ilmu ini kalau di bawah ini berat. Semakin turun ke bawah semakin berat. Ilmu ini di bawah di alam anbiya berat. Turun lagi di alam aulia lebih berat. Turun lagi di alam malakut
lebih berat, di alam barzah lebih berat, di alam jin lebih berat lagi. Gitu. Nah, satu-satunya jalan bagaimana caranya pada saat kita itu mengkondisikan jiwa untuk menjadi tenang, terkendali. Tidak ada pemberontakan, tidak ada pertanyaan, tidak ada ini segala macam, tidak ada, gitu. Lalu hadir ketenangan, ketentraman, kedamaian. Maka itu adalah satu pertanda baik bahwa kita ada dalam posisi alam anbiya. Ilmu tidak berat. Ilmu tinggal memperantarai dua alam. Suatu ketika Imam Rahman itu sedih untuk mentakwilkan petunjuk saya. Awalnya dari bawah ini Imam Rahman ini mengajari saya untuk menapaki anak tangga. Anak tangga ini menuju ke langit. Sampai tangga kelima. Gitu. Di situ Imam Rahman bilang gitu, sampai di sini saja saya. Ini baru tangga kelima, Imam Rahman sudah lepaskan. Artinya ilmi ini sudah boleh memperantarai saya, sudah tidak ilmunya imam lain. Nah, dari alam dunia sampai alam anbiya inilah sesungguhnya kalian harus belajar keras. Bagaimana cara untuk mengenali dimensi-dimensi. Setiap langit itu satu dimensi, setiap langit satu dimensi. Cepat untuk membuat jiwa kita itu untuk menjadi tenang. Artinya jiwa tenang itu nafsu terkendali, akal juga terkendali, tidak memberontak, mengikuti. Nah, di situ begitu dua unsur ini sudah terkendali, maka ayat ini mengaktifkan indranya. Ayat ini mengaktifkan indranya, gitu. Untuk fokus pada satu titik, gitu. Yaitu apa? Roh kita. Gitu. Nah, begitu sudah hadir satu ketenangan, ketentraman, kedamaian itu mempertandakan adalah kita sudah dalam posisi itu. Nah, posisi itu sebutan Allah. Gitu. Sudah ilmu itu secara otomatis. Hanya itu saja. Nah, untuk menghilangkan keinginan, pikiran, apa semua itu gangguan dari kekotoran yang ada di dalam tubuh ini, maka itu ini pengalaman saya, tapi pengalaman kalian apa saya tidak tahu. Gitu. Karena orang masing-masing orang itu tidak selalu sama. Jadi saya awali dengan banyak-banyak istighfar. Kalau masih kurang terus, berarti kalau ada bahasa masih kurang, berarti kita itu masih terbelenggu oleh tiga unsur ini. Nafsu, akal, ayat. Ayat ini juga belenggu. Kenapa? Karena ayat ini ada kekotoran. Ada kotoran. Terjadinya darah, daging, tulang, susum ini ada kotoran. Maka dia bagaimana bisa terlepas, gitu. Roh ini bisa terlepas dari ayat setelah mengendalikan
nafsu dan akal gitu, ayat ini juga harus melepaskan gitu. Gimana caranya. Makanya istighfar yang banyak gitu. Kita mengakui gitu, hati ini, pikiran ini, akal ini gitu, akal dan nafsu ini membelenggu kita itu gitu. Itu dengan banyaknya istighfar itu seperti ditembaki gitu. Seperti ditembaki. Astagfirullah. Terus gitu. Jangan stop. Jangan seperti itu. Tidak akan menyentuh. Allah itu sudah mengajar kepada kita di dalam Al-Quran itu. Jangan engkau menggerakkan lidahmu cepat-cepat untuk membaca agar engkau menjadi hafal. Sesungguhnya itu urusan Tuhan. Jadi urusan Tuhan untuk menjadikan ayat pada diri itu. Jadi cukup, makanya buatlah satu bacaan itu yang memiliki bobot dan diawali dengan kita merasa hikmat gitu. Merasa hikmat, kita berhikmat dengan itu, merasa tenang, muncul tenang itu gimana. Jadi dalam membaca itu juga seperti itu. Astagfirullah. Nah, dihubungkan dengan hadis Nabi, Rasul itu dalam setiap hari itu beristighfar itu minimal 100 kali. Ini Rasul. Artinya pada saat Rasul itu istighfar karena dia ingin menundukkan nafsu dan akal agar tidak jadi tidak membelenggu rohnya. Maka dari situ kita mengambil pelajaran, alhamdulillah akhirnya dengan istighfar yang dengan penuh bobot. Jadi itu seperti apa ya, gempuran gitu yang kita rasakan, kayak pukulan tenaga dalam di dalam ini. Astagfirullah. Jadi bukan cepat-cepat begitu. Saya yang ingin cepat-cepat itu, saya kalau dalam mengamalkan sedang mentauhidkan Allah, itu saya cepat-cepat. Jadi saya macam 5 kalimat besar itu mentauhidkan. Macam ya ilahana wa ilah kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta, itu memuji sudah. Kalau saya sudah, itu berarti sudah selesai mentauhidkan. Nah, semua itu memiliki fungsi. Pada saat saya dalam ketidakamanan, gitu, merasa tidak aman, gitu, maka saya menggunakan la ilaha illallah. Itu yang memang betul-betul memiliki power yang kita bisa, memang betul-betul bisa kita rasa power. Sesungguhnya pelajaran-pelajaran ini kita butuh satu kecermatan. Nah, Allah itu tidak membutuhkan panjang-panjang. Tidak membutuhkan panjang-panjang. Artinya begini. Sesungguhnya la ilaha illallah itu satu kali la ilaha illallah itu gitu, bila ditimbang gitu, dengan bumi, dia masih berat la ilaha illallah satu kali. Jadi makanya pantas
Gitu. Orang yang kafir 70 tahun, 80 tahun dengan membaca itu satu kali dengan penuh penghayatan. Gitu. Bebas. Artinya orang itu dosanya belum penuh bumi. Nah, orang yang melebihi itu adalah orang-orang yang syirik. Memang sekali syirik itu hampir memenuhi bumi. Sekali syirik. Nah, istighfar inilah sesungguhnya pentingnya. Ada kesirikan-kesirikan yang tersembunyi, yang kita tanpa kita sadari, maka istighfarnya itu untuk menggempur syirik-syirik yang ada di dalam akal kita, nafsu kita. Kalau hati kita nggak mungkin bisa syirik. Jadi yang bisa syirik itu adalah akal dan nafsu. Yang bisa ingkar kepada Allah itu adalah hanya akal dan nafsu. Karena nafsu itu adalah memang diciptakan untuk ingkar. Nah, kalau sekarang di dalam kehidupan ini kita sadari atau tidak kita sadari, gitu, banyak pengingkaran yang kita jalani, gitu. Maka sudah bisa dipastikan itu adalah kehidupan kita ini dibimbing oleh nafsu. Saya belajar dari Gus Dur. Gus Dur ini ngomong karo guyang-guyu karo anu ini penuh dengan makna. Ngomong begini. Gus, kalau kiai terus salah itu gimana ya? Loh, kamu jangan heran. Yang boleh salah itu orang yang pintar. Gitu. Hanya kiai, orang yang tahu cara bertobat. Jadi nggak apa-apa kalau kiai itu berbuat salah, berarti dia tahu cara bertobatnya. Kamu yang belum tahu jangan salah, gitu. Jangan berbuat salah. Itu Gus Dur ngomong begitu, itu kurang lebih seperti itu bahasanya. Itu saya berpikir, gitu. Jadi satu kelemahan ini bisa ditutup oleh keutamaan. Artinya begini, seberapapun besar kesalahan akal dan nafsu, karena itu dimensinya ada di bawah, begitu ada satu amalan la ilaha illallah ini menggunakan dimensi yang di kelima, gitu, maka lunas. Ini satu. Ini yang disampaikan oleh Gus Dur, karena dia tahu gitu. Kesalahan ini kesalahan akal dan nafsu. Dia ngaku, ya Allah, sesungguhnya nafsu yang kau titipkan berikan kepada saya itu cenderung mengajak kami sesat, dan kami tidak bisa mengendalikan nafsu itu kecuali Engkau yang menundukkan. Jadi ini Gus Dur. Nah, maka dengan alasan itu, begitu memiliki satu amalan gitu, yang mencerminkan perbuatan unsur roh pada dimensi kelima itu, gitu, maka satu kata itu bukan kalimat, satu kata, gitu. Hanya orang-orang yang cerdas saja yang bisa memikirkan ini di dalam mengambil pelajaran-pelajaran dari Allah dan Rasulullah. Kalau Imam Rahman menyampaikan kan begini, bagaimana caranya dalam 1 menit kamu bisa berpikir ayat kursi itu 1000 atau 10.000 dalam 1 menit, 100.000, bahkan 1 juta. Ini sama bahasanya dengan Gus
takdir tadi itu. Cuman cara membuat satu satu percontohan aja yang berbeda. Yang dimaksud oleh Imam Rahman itu, bila engkau sudah bisa berpikir, gitu, terus diperantarai ruhmu ini pada posisi ini, terus diperantarai ilmu ini sampai maksimal, gitu, berarti kedudukan zikirmu ini ada di antara miskat sampai ars Allah, di antara itu, antara miskat dan ars. Jadi zikirmu ini ada di sana. Satu kali zikir di sana berapa kali zikir di sini. Ini sudah tidak terhingga. Nah, disinilah sesungguhnya orang yang diberi karomah oleh Allah itu berani mempertaruhkan karomah ini. Dia mainnya itu ada di sana, antara miskat sampai ars. Itu yang dibilang sama Imam Rahman itu, bagaimana caranya dalam 1 menit kamu bisa berzikir ayat kursi itu sampai 1 juta kali, bahkan 1 miliar kali. Nah, untuk membuat satu keajaiban yang dialami menggunakan kunnya para wali itu, gitu, dia memiliki, sebelum melakukan itu, memiliki amalan yang posisinya itu ada di hadapan. Itu yang ada katanya ada istilah bisa menggetarkan. Bagaimana? Itu juga termasuk yang ada istilah yang menggetarkan ars itu. Menggetarkan ars di bumi saja kamu bisa. Itu ini sudah nyampe. Itu bukan menggetarkan ars lagi. Kamu ada di ars kok, bagaimana kamu menggetarkan ars? Di bumi kamu bisa menggetarkan ars. Sesungguhnya ayat kursi itu dibaca di bumi ini, gitu, bisa ars bisa bergetar. Itu di bumi, gitu. Ya dengan catatan, gitu, tidak karena nafsu tadi itu, tidak mewakili nafsu, tidak mewakili akal. Jadi sama dengan tangisnya anak yatim di muka bumi ini, ars itu juga bergetar. Orang membaca ayat kursi di bumi ini, ars juga bergetar. Sama. Itu ayat kursi. Nah, bisa. Makanya kelipatan-kelipatan itu hanya kecerdasan orang yang mau beramal. Tidak ada pada saat Imam Rahman menjelaskan tentang 5 kalimat besar yang pelajaran tentang milah Ibrahim, tapi yang diangkat itu materinya itu adalah 5 kalimat besar, gitu. Pada saat Imam Rahman pulang dari Manado mendapatkan pelajaran milah Ibrahim itu, mengatakan 5 kalimat besar itu, tidak ada satupun yang bisa respon. Jamaah Jayapura tidak ada satupun yang respon menyampaikan. Selang 2 hari, gitu, saya bertanya sama Imam, selama 2 hari, gitu, saya bermohon kepada Allah, gitu, bahwa sesungguhnya kalau orang itu masuk dalam milah Ibrahim, gitu, amalannya itu cuma 5 kalimat besar. Iya, benar. Saya melihat 5 kalimat besar itu adalah dalam bentuk wadah. Iya, benar. Tapi saya melihat wadah saya itu ada, tapi isinya masih kosong. Lah, itu masalahnya. Gitu. Sing wadah iki wis ana isine iki, iku kelasnya saya atau imam awal gitu. Berarti betul-betul Allah itu. Kamu benar. Coba saya. Pernah ada di antara saudaramu cerita tentang ini? Tidak ada. Itu betul-betul kita memohon sama Allah itu
dikabul. Jadi jangan kita berusaha itu, sudah tidak ketemu, sudah lupa. Tidak begitu, saya mencari referensi kiri kanan. Bagaimana caranya Allah bisa menghitung satu kelipatan? Ternyata di dalam amalan itu dimensi di atas dengan dimensi di bawah ini beda cara, sama yang dibaca. Sing nenggone dimensi alam barzah, alam jin, alam dunia ini keringete goblos berzikir itu ternyata di dimensi itu. Bayangkan. Jembalik kiri kanan itu di dimensi itu. Kok nanti hitungannya gak bisa. Orang yang sudah di dimensi alam anbiya itu diwakili zikirnya itu sudah dipimpin oleh roh gitu, maka dia akan tenang gitu. Cuman bedanya dia tidak membatu aja, diam seperti orang diam, seperti orang beku. Karena apa? Dalam ketenangan, ketentraman, kedamaian itu adalah mencerminkan gitu, mencerminkan tabiat gitu, atau watak azalinya ruh yang sesungguhnya. Watak azalinya ruh yang sesungguhnya itu apa? Tenang. Seperti air yang tenang. Seperti ilmu seperti angin. Tapi tenang, betul-betul tenang. Jadi orang dalam menyelesaikan masalah apa semua berbicara tenang itu ada dua kemungkinan. Satu, orang itu sedang dibimbing oleh rohnya, atau dia itu tidak mengerti sama sekali. Jadi tenang. Kuwi ku ngomong apa? Arep takon ya mesti kekeliru. Begitu. Seperti itu. Di dalam khalwat itu adalah melatih kita itu menjadikan roh ini sebagai betul-betul sebagai pemimpin. Gitu. Gitu. Roh ini sebagai pemimpin semua unsur yang lain. Hasilnya gitu, memuji Allah di dalam ini baru akan jadilah unsur ilmi. Nah, unsur ilmi ini nanti yang akan diberikan oleh Allah pada saat jasad ini sudah sebagai jasad ya bisa, sebagai kendaraan ya bisa, penjelasan juga bisa, menyampaikan juga bisa, untuk apa saja. Nah, ini sudah multi fungsi. Walaupun dia dikasih jasad yang baru oleh Allah, jasad yang ada ini terpelihara. Jasad yang ada pun ini di dalam tanah ini terpelihara, dilindungi oleh Allah. Iya, cara. Orang Salafi saya kasih tahu, ngene iki gak nyambung, gak ada pelajaran seperti itu. Dia bilang, kamu pernah belajar diajarin seperti itu? Apa kamu tidak pernah baca Al-Quran itu? Saya baca, tapi saya tidak tahu kandungannya seperti itu. Gitu. Makanya di sini pentingnya tasawuf. Tanpa tasawuf kamu sampai kapanpun, gitu. Kamu hanya pintar matematika saja. Tapi kau tidak menguasai teknik. Nanti ada soal baru kamu bisa menghitung.
kenalilah dirimu itu maksudnya ada gitu komponen yang ada yang Allah letakkan di dalam setiap diri manusia itu yang memiliki fungsi yang super canggih, yang akal saja sudah bisa menciptakan alat-alat yang canggih. Bagaimana hukum ada? Cuman tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Saya belajar tujuannya itu adalah sebagai apa? Sarana. Kita mencari sarana untuk bisa mendekat kepada Allah. Nah, di dalam mendekat kepada Allah itu kita butuh hasil daripada perjuangan ini untuk modal di sini. Di sini maksudnya itu mendekat kepada Allah itu kita standby gitu. Di alam anbiya itu standby di sini. Jadi bagaimana kita bisa standby di sini? Pertanda bahwa kita itu pernah standby di sini, kita menerima petunjuk yang nilainya itu adalah di atas alam ini, di atas dimensi anbiya. Jabarut kan, kursi samawat kan, atau miskat kan, atau ars kan. Ini pertanda bahwa kita itu pernah standby. Allah pasti kabar kan. Janji Allah itu, bila engkau mendekat kepadaku berjalan kaki, maka akan aku sambut sembari berlari. Jadi tidak mungkin kita mencapai sesuatu makom lalu Allah tidak kabar. Itu tidak mungkin. Allah itu maha adil. Nah, tinggal ikhtiar kita saja. Apa yang harus saya perjuangkan, apa yang harus saya peroleh. Banyak bertanya dalam sendiri. Kadang-kadang bibir saya ini sampai panas memikirkan. Salah. Belum cocok. Terus begitu. Gimana cara kita? Di dalam dunia tasawuf ini tidak perlu berbangga-bangga dengan banyaknya jamaah. Tapi bagaimana jamaah itu bisa menunjukkan kualitas. Imam Awal itu muridnya itu terakhir dia menyampaikan berapa? 11.000, 12.000. Imam Awal menyampaikan, murid saya itu katanya cuma 9 orang. Yang lainnya itu cuma dompleng aja, mungkin karena tanggung jawab saja, karena imamnya error, jadi dia harus mendekat kepada itu. Sebetulnya murid saya itu apa sih? Alhamdulillahnya sanatnya yang dimaksud 9 itu adalah salah satunya adalah guru kita. Itu satu kata. Satu kemuliaan. Nah, yang begini ini terus kita melihat istrinya Imam Razi, cucunya Imam Razi, anaknya sudah dewasa. Ini dalam telantar sih enggak, tapi ini kekurangan yang sangat.
Maka saya ingat itu nyampaikan ke saya, Tuan Selamat, cuma kamu saja yang saya kasih, cuma imam saja, bukan kamu, cuma imam saja yang saya kasih. Apron itu, motor itu saya yang beri. Sampai sekarang, kalau saya nggak bisa jualan begini terus karena pandemik begini ini terus gimana? Boro-boro mau berani keluar orang. Bekas tangannya orang saja kita menghindari untuk dipegang, karena nanti ada apa? Virus. Berlebihan betul-betul. Ya memang kenyataannya ya memang banyak korban, tapi di antara korban itu sebagian besar adalah memang dikorbankan, dijadikan korban. Gitu. Yang tidak pun dimasukkan. Karena alat yang dipakai mendeteksi ini ya alat flu biasa, piye, gitu. Akurasinya itu seberapa? Gitu. Saya tidak tahu orang yang punya rekayasa seperti itu nanti kayak apa. Nanti kita akan lihat. Setelah 2023 ini, terus nanti pemilihan presiden, siapa presidennya itu nanti, itu yang akan menentukan perbaikan ke depan. Selama 5 tahun itu akan mengadakan satu perbaikan ke depan. Bisa jadi secara secara karyanya itu, hasilnya itu menurun di satu sisi, tapi akan naik di sisi yang lain. Jadi di antara 4 calon presiden ini, gitu, 4 calon presiden sekarang ini, gitu, kita bicara ini bukan karena ini, gitu, tapi kita bicara ini adalah berdasarkan fakta. 4 calon presiden ini adalah ada 2 itu, ada satu yang benar-benar nanti itu akan membuat satu produk itu, ibarat produk itu beda. Ada satu akan menjadi separuh itu produk lama, separuh produk baru, gitu. Terus ada satu lagi, gitu, mengikuti produk lama sepenuhnya, gitu. Terus ada satu lagi yang akan menjadi produk baru tapi lebih hancur. 4 calon sekarang. Mbuh sopo ini belum ada satupun sekarang ini, belum ada muncul. Tapi nanti itu akan muncul wacana itu ada 4 calon. Ingat ya, ada satu gitu, yang memiliki produk itu betul-betul membuat satu pembaruan, gitu. Tapi hasilnya gitu bisa jadi menurun atau naik, gitu. Tapi ada sisi aman di belakang, ada hasil ke depan, gitu, jangka, pakai berjangka, gitu. Hasilnya itu pakai berjangka, enggak sekaligus itu.
Terus yang satu itu, yang nomor 2 itu adalah separuh itu ada program baru, separuh mengikuti yang lama. Terus yang ketiga itu 100% mengikuti yang lama gitu. Terus yang keempat itu 100% baru gitu. 100% baru tapi dalam menuju kehancuran. 4 dominan. Mudah-mudahan jangan jadi 4. Jadi sebetulnya Jawa itu adalah apa ya? Kalau seandainya nggak ada Ka'bah gitu, Jawa itu ada aura yang bisa menjadi apa? Tempat anunya seluruh dunia. Entah apa wujudnya nanti itu. Tapi sesungguhnya Jawa apakah sekarang ini masih di dalam perut bumi atau masih ada di langit itu. Tapi sesungguhnya ada menjadi pilar utama untuk menjadi acuan dunia. Itu ada di Jawa. Gitu. Nah, seandainya tidak ada Ka'bah, mungkin kiblat itu ada di Jawa. Nah, cuman bentuknya bukan ibadah. Kalau Ka'bah ini kan tempat untuk ibadah, kiblatnya ibadah. Tapi ini nanti tidak tahu apa wujudnya apa kan? Saya belum tahu. Tapi nanti akan muncul. Mudah-mudahan tidak lama. Ya setidak-tidaknya setelah 5 tahun ini 2029 menginjak tahun kedua itu akan mulai muncul. Pilar itu akan mulai tampak. Tidak. Dan yang sangat dikhawatirkan itu semua dunia itu sangat menginginkan Indonesia ini sebagai ladang perang. Semua negara-negara maju itu menginginkan Indonesia ini sebagai medan perang. Ini sudah mulai muncul tanda-tanda, sudah mulai muncul. Dan jangan kaget kalau nanti 2030 itu hancurkah atau memang sudah ikut partisipasi menjadi negara maju. Nggak usah nunggu 45 kesuwen. Gitu. Nanti mungkin sepanjang tahun 2030 ke atas sedikit ini sudah bisa bersaing dengan dunia-dunia maju. Pilarnya itu muncul di Jawa. Itu. Guncangan ini seluruh ini akan terjadi. Di luar daripada Jawa itu semuanya akan terguncang. Yang tidak terguncang cuma satu Jawa saja. Perhatikan.
terguncang wilayah Indonesia. Yang tidak terguncang itu cuma satu, Jawa saja. Ya. Mbah terguncangnya itu bagaimana? Apakah dia ingin merdeka atau ingin bikin negara sendiri atau apa? Nanti kita saksikan. Kalian kan masih muda. Ya insya Allah nanti kalian masih bisa melihat. Kalau saya memikirkan tahun 2023 dengan 2024 ini aja, itu nanti sudah terjadi benturan yang luar biasa. 2 tahun ke depan ini sudah jadi ada benturan-benturan perubahan itu yang luar biasa. Yang kita khawatirkan nanti yang memimpin ini yang akan membuat satu perubahan 100% dalam kehancuran. Itu yang khawatir. Karena mereka didukung. Banyak yang dukung. Orang luar negeri yang mendukung di antara 4 ini, yang lebih besar itu adalah yang nomor 3, nomor 4. Sekarang ini tidak kelihatan. Sekarang ini belum kelihatan sama sekali. Nomor 4 ini yang akan mendapatkan dukungan dari luar negeri yang banyak. Dia akan membuat kontrak-kontrak politik dengan luar negeri. Walaupun kayaknya menurut saya nggak bisa bahasa Inggris. Hitung-hitung sendiri sudah yang nggak bisa bahasa Inggris sopo. Kalau yang bisa bahasa Inggris pasek itu kan cuma 2. Prabowo dengan Anies yang bisa jadi apa, bisa berbahasa Inggris. Calon yang 2 ini sama sekali tidak menguasai. Ganjar juga pasti Tidak menguasai bahasa. Posisi Ganjar sama posisi Anies itu sama-sama akan mendapatkan fitnah yang besar. Orang 2 ini sama-sama akan mendapatkan fitnah yang besar untuk bisa maju. Karena kekuatan yang dari luar itu sama-sama tidak suka. Jadi makanya besar kemungkinan peluang itu nanti akan ke Prabowo yang hendak mendapatkan fitnah dengan yang paling yang tidak tahu siapa calon. Yang jelas kecil kemungkinan kalau PDI itu untuk saat ini tidak memiliki calon sendiri. Jadi Mega Jokowi itu orang pintar, orang licik. Jadi tidak akan tersentuh oleh halayak luas siapa yang dicalon. Nanti lihat saja.
biasanya mereka itu mengumumkan itu sudah akhir-akhir. Biasanya begitu. Supaya tidak mendapatkan kunjungan. Mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia. Sesungguhnya setan itu selalu menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dikenali itu, dijadikan apa itu, ini kemungkinan nanti dalam jangka dekat ini kalau bos sudah pulang, mungkin saya tidak ke Jakarta dulu, karena surat minat dan kompronya itu, company profilnya itu sudah saya kirim ke sana. Nanti tinggal kalau memang ini datang ke sana. Saya kemungkinan nanti mau ke Sarmi. Tapi yang jelas saya tidak pakai nafsu, artinya tidak ambisi gitu, dalam urusan itu. Tidak ambisi. Tapi saya tetap akan menapaki jalan-jalan.